ini kami akan share sebuah topik yang saya kira hari ini menjadi tantangan kita semuanya, yaitu bagaimana mengelola SDM. Ya, judul besarnya adalah Human Capital Management, ya, dan Corporate Culture berbasis marketing langit. Jadi marketing langitnya kita garis bawahi, gitu ya, karena ini menjadi sebuah yang berbeda. Ya, kita coba menawarkan sesuatu yang berbeda sebagai kunci sukses bisnis, ya, bisnis. Nah, kita ambil case study-nya di cabang utama Medan. Jadi JNE cabang utama Medan. Begitu? Yes, Pak Fikri, silakan. Baik. Oke. Oke, Pak ya. Sudah siap? Oke. Oke, baik. Jadi yang pertama adalah konsepnya bahwa kalau kita bicara sukses, ya, bisnis sukses adalah sebenarnya yang diinginkan oleh semua perusahaan adalah dua hal. Yang pertama adalah bisnis itu autopilot. Ya, bisnis itu autopilot. Yang kedua adalah sustainable. Jadi konsep human capital dan corporate culture berawal dari sebuah konsep ini, ya, bahwa untuk menuju bisnis yang autopilot dan sustainable dibutuhkan, kalau kami menyimpulkan dari perjalanan bisnis kami, itu ada 5 faktor. Faktor yang pertama adalah faktor yang ini, kalau kita bicara autopilot itu apa? Autopilot adalah organisasi yang berjalan kemana arah tujuan organisasi yang sudah ditetapkan, tanpa harus bergantung dengan leadernya. Ya, tanpa harus terlalu bergantung pada leadernya. Itulah autopilot. Dan ini semua diinginkan oleh pemilik bisnis. Bagaimana bisnisnya bisa berjalan sesuai dengan arah dan tujuan yang sudah ditetapkan, tanpa harus bergantung pada leadernya. Inilah autopilot. Yang kedua adalah, tidak hanya itu, tapi kita juga ingin bisnis growth. Ya, nah JNE alhamdulillah sampai hari ini kita growth terus. Jadi tahun ke tahun kita terus growth, khususnya juga cabang utama Medan, baik dari sisi sales dan jaringan. Nah, itulah sustainable. Jadi sustainable adalah bisnis yang growth. Jadi dua hal yang disebut dengan sukses bisnis, menurut kami adalah memang autopilot dan sustainable. Nah, mungkin sebelumnya Mbak Bella. Oke. Nah, dari 5 faktor tadi, sebenarnya adalah kita punya 22 tools. Ya, tools yang pertama adalah tentu adalah strategi. Strategi adalah arah tujuan dari mulai visi, misi, sampai inisiatif yang kemudian bisa membawa perusahaan kemana tujuannya. Ibarat kereta api, itu jelas tujuannya. Mau kemana? Oh, mau ke Surabaya. Nah, jadi strategi bicara adalah arah tujuan yang jelas. Ke Surabaya jam berapa sampainya, sampai Semarang jam berapa, sampai Surabaya jam berapa. Itu adalah strategi. Dari mulai visi, misi, sampai ke inisiatif. Yang kedua adalah sistem. Sistem adalah sesuatu yang kemudian bisa memastikan perusahaan itu betul-betul berjalan on the track. Sama seperti kereta api, yang bisa memastikan bahwa kereta api berjalan di jalur yang benar, kemudian berhenti di jadwal yang pas. Itulah sistem. Maka organisasi, job desk, SLA, dan SOP. Kemudian yang ketiga adalah human capital. Nah, inilah poinnya. Hari ini yang kita mau kita bahas. Human capital adalah sumber daya manusianya. Human capital adalah bicara awak kereta api. Ketika human capital tidak baik kinerjanya, maka tentu saja kereta api bisa saja tidak sampai ke Surabaya. Jangankan sampai Surabaya, mungkin sampai Cirebon sudah berhenti. Kenapa? Karena ada seseorang misalkan bagian mekanik yang dia lalai, tidak segera membetulkan AC-nya, sehingga AC-nya panas. Ya, sehingga penumpangnya, pelanggannya kemudian protes, lalu kemudian turun semuanya. Itulah human capital yang mau kita bahas hari ini. Yang keempat adalah faktor corporate culture. Kita tahu banyak perusahaan yang kemudian akhirnya harus menurun pelayanannya, berkurang pelanggannya, hanya gara-gara yang dulu dikenal perusahaan tersebut sangat disiplin, CEO-nya sangat betul-betul menerapkan kedisiplinan, tapi kemudian ganti CEO, akhirnya budaya berubah. Sehingga perusahaan kemudian turun secara layanan dan tentu saja pelanggannya.
Itulah corporate culture. Jadi kereta api juga bisa saja berhenti hanya gara-gara kereta api itu tidak punya aturan. Tidak punya aturan bahwa di kereta api itu tidak boleh merokok, tidak boleh bawa hewan, dan sebagainya. Sehingga tentu saja itu membuat pelanggan kereta api tidak nyaman. Yang kelima, ini faktor adalah leadership. Pernah kita kejadian salah satu pesawat komersil yang dia harus berhenti dan penumpangnya turun semua. Gitu ya, hanya gara-gara ketahuan pilotnya sedang minum alkohol. Sehingga semua penumpangnya turun dan tidak mau melanjutkan perjalanan. Itulah fungsi leadership dalam sebuah perusahaan. Jika kita leadernya dipercaya, maka punya trust yang baik, maka tentu saja semua akan berjalan dengan baik. Strateginya akan berjalan, sistemnya akan berjalan, human capitalnya juga akan ikut, dan tentu saja budaya perusahaan akan tetap terjaga. Nah, kemudian kita masuk ke fokus ke human capital. Nah, kenapa human capital yang dibahas pertama kali? Dan topik ini kita bahas pertama kali dalam agenda ini, kenapa human capital? Alhamdulillah, 2012, pada saat usia saya 25 tahun waktu itu, saya diamanahkan jadi kepala cabang utama di Lampung. Pertama kali yang kemudian didorong untuk membangkitkan sales, membangkitkan semua target-target adalah human capital. Kebetulan memang JNE hampir 80% betul-betul servisnya itu dipengaruhi oleh manusia di dalamnya. Karena kita bisnis distribusi, kurir. Nah, kalau kita mengacu pada balance scorecard, teori balance scorecard, inilah kenapa human capital menjadi bagian yang sangat utama yang kami utamakan hari ini. Dalam balance scorecard kita kenal ada 4 perspektif, di mana perspektifnya adalah finansial. Nah, saya sangat senang kalau menggambarkan balance scorecard dengan sebuah pohon yang berbuah, Pak Sianjet. Jadi, finansial itu sebenarnya buahnya. Ya, kalau kita ingin buahnya baik, maka tentu kita juga ingin punya jaringan yang banyak, customer yang puas, maka di customer itu adalah daun dan ranting. Itulah tempat munculnya buah, Pak. Kemudian itu belum tentu bisa ada kalau tidak ditopang dengan batang yang kuat. Maka kita perlu internal bisnis. Proses-proses bisnis tentu harus dilakukan dengan baik, SOP dan sebagainya. Nah, tentu saja semua itu tidak akan bisa ditopang ketika akarnya tidak baik. Maka sebenarnya konsep balance scorecard mulai dari bawah, mulai dari learn and growth. Disitulah fungsi-fungsi human capital. Di mana human capital adalah sesuatu yang harus dikuatkan pertama kali untuk bisa memperbesar batang, kemudian batang bisa kemudian ada ranting, ada daun dan sebagainya, sehingga potensi munculnya bunga itu lebih banyak. Bunga belum tentu jadi buah, karena ada bunga yang kemudian tidak bisa menjadi buah. Jadi, ya, itulah human capital konsepnya. Dan saya sejak saat itu, kami gitu ya, itu selalu mengedepankan adalah human capital. Termasuk ketika di Medan, yang kita bangkitkan pertama kali adalah human capital. Dan secara experience tentu dampaknya luar biasa, karena sales kita growth hampir lebih dari 50% waktu itu. Oke, kemudian next. Nah, ya, inilah yang kita kemudian konsep human capital. Saya mulai dari sebuah konsep human capital yang dulunya human capital adalah tahun-tahun 70-an masih menganggap manusia itu adalah faktor produksi, tidak ada bedanya dengan material, dengan money. Maka disebut kita kenal dengan manajemen personalia. Kemudian berkembang lagi, manusia itu dianggap sebagai penggerak utama produksi. Nah, kemudian disitulah terjadi sebuah penamaan baru, yaitu manajemen pengembangan SDM atau Human Research Development HRD di tahun-tahun 90-an ke atas. Tapi setelah tahun 90-an, 2000-an ke sini, konsep human capital sudah berubah. Ini yang banyak digunakan oleh banyak perusahaan dengan konsep human capital, yaitu adalah bahwa manusia itu dianggap sebuah aset, ya, aset yang sangat strategis yang harus dikembangkan dan dirawat. Nah, itulah yang kita pakai hari ini. Nah, sekarang bagaimana konsep marketing langit? Nah, konsep marketing langit menawarkan bahwa human capital bukannya sebagai aset, tapi human capital mindset-nya adalah shareholder. Jadi, apa itu shareholder? Dalam perusahaan kita tahu ada shareholder, ada stakeholder. Stakeholder adalah para mitra yang kemudian mereka berkembang karena perusahaan kita juga berkembang. Karena kita butuh bahan baku, maka mereka juga ikut berkembang. Tapi shareholder adalah selama ini disebut dengan orang-orang yang punya saham, yang kemudian kebagian share pada saat perusahaan profit. Nah, bagaimana karyawan bisa dianggap sebagai shareholder? Itulah konsep marketing langit.
Next. Oke. Nah, ini. Jadi kami membuat sebuah konsep bahwa bagaimana karyawan itu adalah shareholder. Jadi kami sangat senang ketika mengumpamakan konsep karyawan adalah shareholder adalah sebagai sebuah keluarga, Pak Syaniat dan teman-teman semuanya. Jadi keluarga itu ada rumah tangganya. Jadi perusahaan itulah rumah tangganya yang harus dijaga, yang harus dibangun. Jangan sampai kemudian retak. Nah, siapa bosnya? Siapa pengusahanya? Siapa pimpinannya? Itu adalah seorang ayah. Ayah adalah pemimpin di rumah tangga. Itulah bosnya, Pak. Itulah pengusahanya. Lalu karyawannya itu kita anggap sebagai ibunya. Kenapa ayah dan ibu? Tetap pemimpinnya adalah ayah. Tapi ketika ada ayah dan ibu, maka dia diikat dengan sebuah janji pernikahan, lalu kemudian muncul hak dan kewajibannya, lalu kemudian ketika ada masalah, misalkan ada hak dan kewajiban yang tidak terpenuhi, ya silahkan diselesaikan di kamar ataupun di ruang tamu. Gitu ya. Jadi itulah konsep antara pimpinan dengan karyawan yang kita bangun dalam konsep marketing langit yang kita praktekkan, Pak. Lalu kemudian punya anak-anak yang harus dirawat, dibesarkan. Itulah bisnisnya. Jadi ayah dan ibu membesarkan bersama-sama anaknya, lalu kemudian kenapa bisnis adalah seorang anak? Kita tahu, Pak, ketika kita meninggal, yang sering datang ke kuburan kita, yang sering mendoakan setiap malam, itu siapa? Itu anak kita. Maka inilah konsep marketing langit. Ketika kita membesarkan bisnis kita, maka harapannya bisnis ini akan betul-betul membawa kita pada kebahagiaan. Nah, jadi inilah konsep human capital berbasis marketing langit yang coba kami tawarkan. Lalu kemudian apa itu corporate culture? Ya, kenapa kita bahas keduanya dalam waktu yang bersamaan? Karena antara human capital management dengan corporate culture ini adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Karena salah satu yang mau dibangun di human capital kita adalah culture yang baik. Jadi kalau kita tahu ya, corporate culture kan berarti adalah kesepakatan-kesepakatan yang berisi nilai, norma yang sudah disepakati, sehingga mempengaruhi kinerja, tingkah laku, pembicaraan karyawan-karyawan kita di lapangan. Nah, itulah sebuah konsep. Next. Nah, baik. Next lagi, Mbak Bella. Itu tadi. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke konsep marketing langitnya, Pak. Jadi, tadi sekali lagi saya coba ulangi bahwa dalam konteks bagaimana membangun autopilot dan sustainable organization, dibutuhkan 5 faktor, dan yang kita bahas pertama kali adalah faktor yang paling utama dalam balance scorecard pun betul-betul ini yang paling di awal lagi kita untuk membangun, yaitu human capital. Human capital tidak bisa dipisahkan dengan corporate culture. Nah, kemudian bagaimana konsep marketing langit? Ya, kalau bicara marketing tentu adalah pemasaran. Karena perusahaan intinya bagaimana produk dipasarkan gitu ya. Maka human capital harus fokus kepada bagaimana bisa memasarkan produk. Nah, inilah konsep marketing langit, Pak Syaniat dan teman-teman semuanya. Apa itu marketing langit? Di mana kita sebagai pengusaha, apapun kita, sebagai pengusaha, pimpinan perusahaan, manajer, karyawan, itu meyakini bahwa keyakinan utama bahwa perusahaan itu mendapatkan omset atau mendapatkan laba, mendapatkan omset atau sales, itu semuanya adalah meyakini bahwa itu semua rezeki Tuhan. Maka jika ingin mendapatkan omset, maka yang diketuk adalah langit. Yaitu apa? Kita sebutnya dengan mengetuk langit. Artinya apa? Coba kita mendekat pada Tuhan kita. Meminta ridho, meminta restu. Karena ketika Tuhan sudah meridoi, maka apapun yang kita inginkan pasti diberikan. Jadi inilah konsep sebuah marketing langit. Next, Mbak Bella. Maka di kami menggunakan konsep inilah 10P, Pak Syaniat. Jadi kalau kita kenal Philip Kotler sudah menerbitkan marketing mix gitu ya, ada 4P, 6P, lalu disempurnakan jadi 9P, kami coba tambahkan. Karena untuk memasarkan sebuah produk, untuk membuat sebuah produk kita terjual lalu menjadi sebuah omset, ya menjadi sebuah omset, maka tidak hanya produk yang bagus, tidak hanya tempat yang strategis, tidak hanya harganya bagus, tidak hanya pricingnya bagus, tidak hanya promosinya juga gencar, public relation-nya baik kemana-mana, gitu ya, kemudian juga dan sebagainya. Tetapi
kami tambahkan satu hal. Inilah 10 P yang menjadi marketing way kami, Pak. Yaitu P yang ke-10 yang penting adalah pray. Pray adalah doa. Nah, jadi konsep marketing langit yang kita tawarkan adalah itu. Nah, sekarang next, Mbak Bella. Nah, sekarang mari kita hubungkan antara human capital management dengan konsep marketing langit. Jadi sekali lagi, human capital management itu adalah ujung-ujungnya adalah bagaimana kita bisa memasarkan sebuah produk menjadi sebuah sales atau omset. Nah, kalau kita bicara paradigma human capital management yang sekarang yang biasa, ya kita tahu bahwa HC itu menjadi sebuah strategic partner. Kalau bicara proses cycle-nya adalah dari mulai manpower planning, gitu ya, recruitment selection, kemudian diberikan job desk, kemudian di training dan di develop, ya, sebelumnya ada training di analyze, kemudian juga ada penilaian performance, kemudian diberikan kompensasi yang terbaik, kemudian juga diberikan dijamin kesehatan keselamatan kerjanya, ada career planning, sampai kemudian separation, sampai pemberhentian, pensiun dan sebagainya. Ini konsep yang memang dipakai kita semuanya dalam proses human capital management. Nah, bagaimana kita coba membuat konsep yang tidak biasa. Nah, bagaimana paradigma yang luar biasa, yang tidak biasa itu? Nah, next Mbak Bella. Oke, nah ini. Jadi cycle atau proses kerja human capital itu sebenarnya teknisnya. Tetapi ada sesuatu paradigma yang besar yang harus kemudian dimaknai oleh seluruh pimpinan perusahaan, HR, para human capital gitu ya, para pimpinan. Kita berawal dari sebuah visi. Nah, ini adalah foto the founder kami, the founding father kami, Bapak almarhum Haji Suprapto Soekarno, pendiri JNE, dan kami sangat mengenang beliau. Inilah visi yang dibangun sebuah orang pengusaha, ya, bahwa visi yang pertama yang dibangun seorang pengusaha adalah pengusaha punya visi yang jauh lebih besar dari visi perusahaannya. Yaitu visi sebagai seorang pengusaha adalah tidak lebih dari pengabdian pada Tuhannya. Makanya di JNE itu betul-betul pada saat di awal sekali dibangun JNE itu, Pak Prapto mendirikan dengan landasan itu. Makanya di JNE itu tetap mengangkat pegawai tetap, Pak Sianjat, sampai hari ini. Termasuk kita juga terus membuka mitra-mitra kerjasama jadi agen-agen penjualan kita. Jadi kalau perusahaan lain boleh dia mengambil sendiri penjualannya, tidak membuka mitra. Kalau kami terus membuka mitra. Kenapa? Karena landasan visi yang ditanamkan oleh Pak Prapto adalah bagaimana perusahaan ini adalah bermanfaat. Karena bentuk bagian daripada pengabdian pada Tuhan. Next, Mbak Bella. Nah, bagaimana konsep human capital dengan itu? Kenapa saya berawal dari sebuah visi? Karena perusahaan pasti yang dikejar adalah visinya, tadi, strategik, sesuai dengan visi. Nah, tujuan manajemen human capital itu tidak lain adalah meningkatkan kinerja. Makanya kinerja saya buat warna kuning. Ya, jadi sekali lagi tujuan human capital management adalah tidak lain, tidak lepas dan harus fokus adalah ke peningkatan kinerja. Ya, apapun cycle-nya, apapun prosesnya tadi, semua harus fokus adalah ke peningkatan kinerja. Nah, untuk apa kinerja itu? Maka untuk mencapai target. Jadi kalau bicara manajemen strategi kan dari mulai visi, misi, baru target. Untuk mencapai target, kalau target tercapai, maka misi dan visinya tercapai. Nah, konsep marketing langit, kita menambahkan dari bicara visi. Karena visi yang terbesar sebenarnya bukan hanya visi perusahaan, tapi tadi, bahwa pengusaha punya niat perusahaannya akan menjadi sebuah jalan untuk manfaat bagi banyak orang. Maka, human capital harus fokus untuk mencapai target, visi, dan misi perusahaan, sehingga jika target-target perusahaan tercapai, jika JNE Cabang Utama Medan ini tercapai omsetnya tahun ini, tahun 2020, profitnya bagus, maka tidak akan keluar dari tujuan utamanya. Yaitu apa? Menjadi kebahagiaan, menjadi kesejahteraan shareholder dan stakeholder. Nah, disinilah benang merahnya human capital dan marketing langit. Nah, tadi kita tahu bahwa ketika kita menganggap karyawan adalah shareholder, maka karyawan dianggap sebagai pemilik saham. Dianggap, gitu ya, mindsetnya dianggap sebagai pemilik saham, dan harus dilibatkan dalam segala hal proses perusahaan. Maka kita libatkan. Dan akhirnya apa yang terjadi? Mereka punya rasa memiliki yang tinggi. Next, Mbak Bella. Nah, sekarang kita sudah tahu bahwa human capital management adalah tidak
lain dari meningkatkan kinerja. Nah, menurut experience kami bertahun-tahun, maka ternyata kinerja itu dipengaruhi 3 faktor. Jadi ada rumusnya Pak Syahnyat dan teman-teman. Rumusnya itu adalah kinerja itu sama dengan motivasi dikali kompetensi dikali kesempatan. Jadi karyawan akan berkinerja baik ketika motivasi bekerjanya tinggi. Ya, motivasinya kerja tinggi tidak didukung dengan kompetensi yang baik, maka dia tidak akan bisa bekerja. Makanya rumusnya kali, karena kalau kali 0 sama dengan 0. Kompetensinya baik, motivasi kerjanya bagus, tapi nggak dikasih kesempatan buat kerja disesuai dengan passion-nya. Maka tentu dia tidak bisa bekerja dengan baik. Jadi itulah rumus yang menurut experience kami, inilah sebenarnya mempengaruhi kinerja karyawan. Nah, kita mulai dari motivasi, Pak, Bapak Ibu semuanya. Ya. Nah, motivasi itu menurut teori-teori yang memang biasa kita baca, semuanya mengatakan bahwa kalau motivasi karyawan itu dipengaruhi oleh 7 faktor. Ada kompensasi, ada reward, ada punishment, ada karir, ada pengembangan, ada lingkungan fisik yang baik, dan terakhir adalah lingkungan non-fisik yang baik. Dalam konsep marketing langit, maka sebenarnya kalau kita sadari, kalau kita mau kemudian menyadari, ternyata ada satu faktor yang membuat karyawan sangat punya motivasi. Dan inilah yang harus dibangun pertama kali. Apa itu faktor itu? Yaitulah faktor motivasi spiritual. Buktinya apa? Ada karyawan yang gajinya tidak baik, kompensasinya kurang. Rewardnya juga nggak diberikan. Lingkungan fisiknya, fasilitas kantor nggak bagus. Tapi karena dia punya motivasi, dia sudah menikah. Dia punya anak. Lalu dia punya kewajiban untuk menafkahi anaknya. Maka pasti dia tetap akan bekerja. Jadi sebenarnya teori itu ditambahkan, yaitulah teori motivasi spiritual. Maka inilah yang pertama sebenarnya. Baik, mari kita bahas satu. Yang pertama adalah bagaimana membangun motivasi karyawan dengan tetap berbasiskan konsep marketing langit. Boleh next Mbak Bella? Baik, nah inilah yang disebut dengan bagaimana membangun faktor yang pertama, yaitu motivasi spiritual. Ya, nah motivasi spiritual sebenarnya itulah yang disebut dengan corporate culture. Jadi disinilah inline-nya. Di perusahaan biasanya ada the meaning of works. Kalau kita tahu Nokia itu dulu sebelum bangkrut, ya itu connecting people. Gitu ya. Nah, JNE juga punya, Pak Syahnyat dan teman-teman semuanya. Apa the meaning of work kami? Apa makna bekerja kami? Makna bekerja kami adalah connecting happiness. Ya, jadi kalau dalam bahasa Indonesianya kan menyambungkan kebahagiaan. Jadi makna bekerja yang menjadi bagian dari corporate culture ini adalah sebenarnya tools untuk membangun motivasi spiritual. Di mana kita terus menginduksikan dalam training-training, dalam briefing-briefing, itu menginduksikan kepada karyawan semuanya bahwa teman-teman bekerja itu tidak hanya soal gaji. Ketika teman-teman JNE mendeliver satu barang, itu kita selalu menginduksi mereka bahwa itulah satu kebaikan yang di mata Tuhan itu sangat berharga. Jadi satu yang dia delivery hari ini, atau kurir kalau satu hari ini delivery 100 kiriman dengan 100 alamat, berarti dia telah menyambungkan 100 antara penerima dengan pengirim. Yang isinya bisa obat, bisa dokumen, bisa hadiah, bisa makan malam yang harus dilakukan ketika ulang tahun, dan itulah nilai-nilai atau the meaning of work yang kita tanamkan kepada mereka. Sehingga apa yang ditanamkan? Bukan hanya sekedar gaji, tapi mereka menganggap bahwa satu kiriman yang saya transaksikan hari ini, satu kiriman yang saya sortir hari ini, maka itu adalah satu kebaikan di mata Tuhan yang akan dibalas menjadi sebuah kebaikan yang berkali-kali lipat. Jadi itulah corporate culture yang menjadi tools untuk meningkatkan motivasi spiritual. Nah, masih di situ, Mbak Bella? Nah, kita lihat sekarang teori Maslow. Kita tahu teori Maslow. Teori Maslow itu bahwa kebutuhan manusia itu berjenjang. Dari mulai kebutuhan fisik, makan, ya, kemudian rasa aman, ingin kasih sayang, lalu kemudian ingin dihargai, dan terakhir kalau dia sudah punya semuanya, maka dia ingin mengaktualisasikan diri. Nah, dalam konsep marketing langit, dalam rangka manajemen human capital, maka kami balik, Pak Syahnyat. Justru harus aman dulu, kenapa harus punya uang dulu, kenapa harus dihargai dulu, baru
seseorang mau mengaktualisasikan dirinya. Justru kami balik. Semua karyawan harus punya semangat, dia adalah berkarya. Dia harus mengaktualisasikan dirinya dulu. Maka dengan konsep marketing langit, balik lagi dengan marketing langit, bahwa ketika dia meniatkan sesuatunya adalah pengabdian pada Tuhan, maka tentu saja materi, kasih sayang, rasa aman, semuanya mereka otomatis akan didapatkan. Jadi teori Maslow kami balik, Pak. Dari atas dulu baru dapat yang di bawah. Next, Mbak Bella. Oke, itu adalah motivasi yang pertama, supaya karyawan punya kinerja baik, motivasi spiritual. Yang kedua adalah, tentu saja adalah, nah, di JNE pasalnya sebagai contoh, bagaimana kita membangun motivasi spiritual, Pak. Di JNE itu ada beberapa program, Pak, yang memang membangun karyawan punya kepedulian dan kemudian bisa meningkatkan motivasi spiritualnya. Kita punya program di Medan, Pak, untuk bahwa semua karyawan itu setiap bulan dia wajib melakukan santunan pada anak-anak yatim. Makanya kami ada 9 sanggar anak-anak yatim dan itu dibiayai oleh karyawan kita sendiri, Pak. Setiap bulan mereka patungan. Ada juga program Kamis Berbagi, Pak. Setiap Kamis pasti ada bagi dan itu mereka kita juga pernah membangun rumah ibadah di lingkungan kantor dan itu murni dari donasi karyawan-karyawan semuanya. Jadi itu contoh-contoh real bagaimana program, bagaimana membangun motivasi spiritual. Sehingga mereka bekerja di JNE, memang dia mencari rezeki, mencari gaji. Tetapi pada seyogianya, betul-betul mereka bekerja di JNE supaya perusahaan ini punya manfaat buat banyak orang. Nah, next. Nah, yang kedua adalah motivasi kompensasi benefit. Nah, ini saya kira semua kita paham bahwa motivasi yang banyak sekali disampaikan oleh teori-teori itu adalah kompensasi benefit. Nah, saya tidak akan membahas teknis, karena saya kira semua tahu, tapi saya membicara sebuah konsep. Jadi konsep marketing langit itu, dalam kompensasi benefit, maka perusahaan itu menganggap bahwa semakin banyak memberi pada karyawan, maka semakin banyak doa-doa karyawan dan keluarganya, Pak. Jadi semakin banyak memberi pada karyawan dengan kompensasi benefit, maka akan semakin banyak doa-doa dia dan keluarganya kepada perusahaan. Sehingga itulah, Pak, alhamdulillah yang membuat JNE berkembang hari ini. Kenapa? Saya kira JNE sangat adil pada karyawan, bahkan lebih dari itu. Next, Mbak Bella. Nah, ini ada contoh-contoh, Pak. Ini contoh saja yang memang JNE terapkan kepada karyawannya. Nah, tadi saya sampaikan bahwa JNE tetap melakukan pengangkatan karyawan tetap. Kemudian memang saat ini kita juga ada bagian-bagian itu yang outsourcing, Pak. Tapi di JNE outsourcing itu tidak dipotong. Karena fee-nya kita yang tanggung ke vendor. Nah, yang ada juga kita sistem crowdsourcing, kemitraan. Ya, jadi baik crowdsourcing dan outsourcing kita juga peduli, Pak. Karena supaya mereka tidak hanya nanti kalau sudah mitra dengan JNE lalu terus bermitra, tidak. Bagaimana mereka dididik dengan entrepreneurship sehingga mereka bisa mandiri ke depan. Nah, di JNE juga mempertahankan dari sejak berdirinya, Pak, pemberian natura beras sehingga dia sampai ke rumah. Nah, kemudian juga jaminan kesehatan juga tidak hanya BPJS, tapi juga kita diberikan lebih jaminan kesehatan di internal kita. Jadi itu contoh-contoh saja bagaimana JNE menerapkan kompensasi benefit yang memotivasi dan berharap bahwa doa-doa karyawan itu yang kemudian membuat JNE terus berkembang. Next, Mbak Bella. Nah, ini kalau kita bicara manajemen separasi gitu ya, manajemen pengeluaran karyawan, ini juga masuk dalam cost benefit bahwa kita komit, Pak, dari dulu alhamdulillah gitu ya, JNE tidak pernah mengurangi karyawan hanya gara-gara menginduksi sebuah teknologi. Tapi kita berusaha karyawan tersebut yang sudah ada dipindahkan ke tempat yang lebih membutuhkan. Ya, jadi itu. Kemudian juga hari ini, alhamdulillah, dari mulai krisis 98, krisis COVID, JNE tidak pernah melakukan PHK pada karyawan ketika bisnis sedang turun. Jadi inilah konsep-konsep kompensasi benefit yang JNE terapkan dengan menganggap bahwa semakin banyak yang diberikan pada karyawan, maka doa-doa karyawan, keluarganya akan membuat perusahaan itu lebih berkembang lagi. Nah, kemudian yang ketiga, tentu motivasi karyawan dipengaruhi oleh reward, Pak Sandiaga. Nah, reward itu konsep marketing langitnya seperti apa? Nah, ini, Pak. Inilah yang kami aplikasikan. Bahwa reward itu kan adalah untuk memotivasi, memberikan penghargaan. Maka kami punya konsep bahwa bagaimana mendidik karyawan supaya dia mengejar sebuah reward yang tidak hanya materi, tapi mengejar reward puncak kebahagiaan hidupnya. Nah, ini konsep marketing langit, Pak. Maka,
supaya karyawan itu betul-betul mendapatkan reward, yaitu kebahagiaan yang hakiki bagi hidupnya, di mana kebahagiaan hakiki adalah ketika dia mampu mencapai puncak kedekatan dengan Tuhannya, dengan agamanya masing-masing. Maka ini beberapa program, Pak. Next, Pak Mira. Ini contohnya, Pak. Bagi karyawan yang sudah 12 tahun, JNE mengumrohkan bagi yang muslim. Bagi yang Kristiani, memberikan perjalanan ibadah, ya, ke Yerusalem dan sebagainya. Bagi yang Hindu juga diberikan perjalanan ibadah. Jadi inilah konsep-konsep reward, di mana ini adalah reward yang tertinggi di JNE, Pak. Supaya apa? Bukan reward jalan-jalan, tetapi reward perjalanan ibadah. Supaya karyawan diedukasi bahwa puncak kebahagiaannya adalah perjalanan ibadah. Oke. Nah, kemudian, ini contoh-contohnya. Next, Mbak Bella. Reward berkurban, reward retreat bagi Kristiani. Nah, kemudian selanjutnya yang keempat adalah motivasi. Karyawan akan termotivasi ketika diberikan punishment. Jadi, kompensasi benefit, kemudian reward, lalu punishment. Nah, konsep memberikan punishment, ya, konsep memberikan punishment dalam konsep marketing langit adalah bahwa ketika kita mengingatkan karyawan, memberikan sanksi pada karyawan, konsepnya adalah karena konsep ini, Pak. Supaya perusahaan ini terus berlanjut, terus berkembang, maka kita yakin, Pak, kami harus menjaga kapal ini, organisasi ini, tidak boleh ada satupun awak kapal ini yang berbuat salah atau dosa. Jadi inilah konsep kami. Ketika kami mengingatkan karyawan, karena kami tahu mereka semua memiliki perusahaan sebagai awak kapal dan jangan ada satupun yang berbuat salah. Maka ketika ada yang salah, kita harus berikan peringatan dan sanksi, Pak. Next, Mbak Bella. Nah, ini konsepnya. Kita tahu, Pak, kapal Titanic, kapal-kapal yang lainnya yang harus karam, itu ternyata kesimpulannya adalah karena ada satu orang yang berbuat salah. Titanic karena ada orang yang sombong, maka Tuhan kemudian juga memberikan peringatan. Jadi kami tidak mau JNE ini kemudian akhirnya karam juga. Hanya gara-gara ada 1-2 orang yang berbuat salah, lalu tidak diingatkan, dibiarkan saja. Sehingga konsep punishment kami adalah ini, Pak. Untuk menjaga sustainability. Next, Pak Bella. Nah, kemudian motivasi yang selanjutnya adalah karir, Pak. Jadi tentu karyawan akan termotivasi bekerja karena dia ada jenjang karir. Nah, dalam konteks karir manajemen di JNE atau talent management di JNE,